Saudara, kita ke informasi pertama. Vonis bebas bagi Ronald Tanur, putra anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tanur, menuai kontroversi. Ronald bebas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Upaya hukum kasasi pun diambil demi memberikan keadilan bagi Dini. Vonis bebas bagi Ronald Tanur, putra anggota DPR Edward Tanur, menuai kontroversi. Bagaimana tidak, Ronald bebas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Barang bukti rekaman kamera CCTV di lokasi pada Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur, tak serta-merta jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam rekaman terlihat kendaraan yang dikendarai Ronald Tanur melindas korban Dini. Tak hanya itu, jaksa pun menyertakan bukti visum yang menyatakan korban tewas akibat luka. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan ada beberapa kejanggalan dari sejumlah pertimbangan putusan Hakim Erin Tuah Damanik. Selain itu, Hakim dinilai aneh jika tak melihat adanya percekcokan dalam hubungan khusus keduanya sebelum korban tewas. Nah, kami melihat bahwa Hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi Hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya Hakim harus mempertimbangkan misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal, ya, ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Keluarga korban kaget dengan vonis bebas Ronald Tanur. Mereka menilai vonis bebas ini janggal. Keluarga berharap jaksa kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Pastinya Orang tua di sini, terutama. orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih Kak. Ya pastinya jaksa harus meminta banding ya, karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya, kenapa bisa lolos gitu aja. Ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka turut buka suara, mengkritik putusan 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Padahal, jaksa penuntut umum menuntut anak ex-anggota DPR itu hukuman 12 tahun penjara. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang kait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Sementara itu, Komnas Perempuan menyebut vonis bebas bagi Ronald Tanur jadi catatan buruk bagi penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya kasasi yang diambil jaksa, serta mendorong upaya pencekalan bagi Ronald Tanur agar tak kabur ke luar negeri. Komnas Perempuan menilai putusan bebas ini telah menciderai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya. Kemudian ini menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, serta meneguhkan prasangka bahwa hukum itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Saat ini jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya sudah menyatakan diri akan melakukan upaya hukum kasasi. Tentu hal ini bisa diiringi dengan permohonan cegah tangkal ya, untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Kemudian sebenarnya hal yang lain yang perlu dilakukan adalah negara memastikan keluarga korban itu mendapatkan pemulihan, khususnya bagi anak dari korban ya. Mengingat
Kematian ini pasti menimbulkan trauma, menimbulkan kesedihan yang mendalam seperti tadi yang diekspresikan oleh Teteh gitu dan keluarga, apalagi bagi anak. Usai vonis bebas anak mantan anggota DPR, Ronald Tanur di kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya, Dini, tewas, Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik mendatangi gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Saat ditanya apakah kedatangannya ke Pengadilan Tinggi berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tanur, Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik bilang tidak ada pemanggilan, hanya silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh silaturahmi ya Pak ya? Oh ini Karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Namun Humas Pengadilan Tinggi Surabaya memastikan kedatangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik ke Pengadilan Tinggi bukan untuk pemeriksaan vonis bebas Ronald Tanur oleh Komisi Yudisial. Ada dalam kaitannya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi kan pemeriksaan tanyanya, tapi pemeriksaan tidak ada. Termasuk Pak Heru juga ini tadi Pak? Ya, termasuk Heru juga. Hakim anggota? Tadi itu yang datang banyak. Tiga-tiganya Pak. Belum bisa memeriksa. Belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi, dia juga biasa. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya mendapatkan karangan bunga berisikan kalimat turut berduka cita atas matinya keadilan. Selain bertuliskan turut berduka cita atas matinya keadilan, karangan bunga juga bertuliskan kalimat sindiran pada majelis hakim yang menangani kasus kematian Dini, Sera Afrianti. Tim Liputan Kompas TV. Saudara jurnalis Kompas TV Andreas Muhtar sudah bersiap di Sukabumi, Jawa Barat. Andreas, selamat siang. Bagaimana upaya keluarga Dini dan kuasa hukumnya untuk mencari keadilan? Ya, baik, Didi dan saudara, pihak keluarga saat ini terus berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk menindaklanjuti vonis bebas yang diberikan kepada pelaku Ronald Tanur oleh Majelis Hakim Pengadilan Surabaya. Keluarga dengan vonis bebas ini sangat kecewa dan ada apa dengan vonis yang diberikan dengan vonis bebas ini kepada pelaku. Keluarga dan kuasa hukum saat ini akan mengajukan kasasi untuk dan menuntut kepada jaksa untuk melakukan kasasi juga agar hukum ini seadil-adilnya untuk korban, karena pihak keluarga juga meyakini bahwa pelaku ini telah melakukan penganiayaan dengan kekerasan dengan barang bukti CCTV yang ada maupun hasil otopsi yang diberikan oleh tim forensik pada kuasa hukum. Saat ini keluarga dan kuasa hukum akan melaporkannya kepada Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saat ini nantinya keluarga akan berencana untuk Jakarta dengan adanya pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Begitu, Budi. Sudah adakah kepastian waktunya kapan akan melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial? Nah, untuk waktunya sendiri rencana keluarga bersama komisi berangkat ke Jakarta tanggal 29 Juli nanti, dan memungkinkan di hari itu setelah berkunjung ke ataupun mendatangi DPR RI Komisi 3, keluarga dan kuasa hukum akan melanjutkan untuk pelaporan ke Komisi Yudisial maupun ke Mahkamah Agung. Begitu, Bidi. Baik, jadi nanti berturut-turut ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga DPR. Kemudian kalau saya dengar juga ada rencana ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangani ada dugaan begitu dari putusan ini.
apa yang akan dilakukan keluarga? Apakah juga akan ke Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, untuk ke KPK juga keluarga dan kuasa hukum dari Dini Sera Aprianti ini akan melaporkan juga ke KPK dan dimungkinkan pelaporan ini setelah hasil dari ataupun dari Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dan dari Komisi 3. Dan memang kuasa hukum melihat dengan vonis ini sangat janggal dan agak keluarga tidak sangat kecewa dengan hasil vonis ini. Begitu, Pidi. Baik, apa yang menurut pihak keluarga tidak dipertimbangkan oleh hakim saat memutus bebas terdakwa? Ya, keluarga sangat melihat bahwa bukti-bukti yang diserahkan ini memang sebetulnya sudah komplit dan memang dari bukti ini keluarga melihat pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban dan bukti ini yang keluarga sangat kecewa dan yang hakim membebaskan atau vonis bebas kepada Ronald Tanur. Begitu, Didi. Baik, Andres, kemudian tadi juga Komnas Perempuan menyatakan ini perlu ada pemulihan. Dini ini mempunyai anak ketika kematiannya itu putra berusia 12 tahun. Ini kami ingin mendengar kabarnya dari sana seperti apa dari putranya Dini ini. Ya, baik, Didi, dan korban Dini ini meninggalkan satu anak yang saat ini memang berusia 13 tahun dan saat ini memang berada pada keluarga korban dan memang dari kematian Dini ini keluarga sangat membutuhkan ataupun perlu bantuan untuk keluarga dan anak korban ini. Saat ini anak korban sedang melakukan sekolah ataupun di pondok pesantren, begitu. Jadi sudah adakah upaya dari pemerintah terkait atau dari negara ini kepada keluarga Dini yang ditinggalkan anaknya ini? Untuk sejauh ini memang belum ada bantuan ataupun baik pihak dari pemerintah sendiri maupun dari keluarga pelaku yang memang saat ini tidak diterima oleh pihak keluarga Dini. Begitu, Didi. Baik, Andreas Muhtar, terima kasih untuk laporan Anda dari Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau